Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel MDN Skill Academy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol pada toleransi geometrik. Ya, pada beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya ya, simbol untuk ketegaklurusan itu seperti apa, simbol untuk kelurusan itu seperti apa, ya, di kolom komentar. Nah, kemudian hari ini akan saya jelaskan ya terkait simbol-simbol pada toleransi geometrik ya. Nah, di sini sudah terlihat ya di layar itu ada beberapa simbol. Nah, penggunaannya itu adalah seperti gambar ini. Nah, di sini ada simbol ya. Nah, di sini juga ada simbol. Nah, itu cara penggunaannya nanti. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, yang pertama itu elemen toleransinya itu pertama ada tunggal ini ya. Kemudian saya dulu elemen tunggal. Ya, ini elemen tunggal atau yang berhubungan. Ya, kemudian ada elemen yang berhubungan yang ini. Ya, ini elemen yang berhubungan. Ya. Nah, di elemen tunggal ini ada toleransi bentuk dan toleransi orientasi. Ya, untuk toleransi bentuk ini ada kelurusan. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ya, garis seperti ini biasa. Ya, nanti di aplikasinya di gambar berikutnya. Kedataran adalah seperti ini ya, bentuknya seperti jajaran genjang. Kemudian untuk kebulatan ini seperti ini, bulat biasa. Keselidrisan seperti ini. Profil garis, profil permukaan ya. Karena profil permukaan itu biasanya ada benda kerja yang profilnya itu tertentu, misalnya profilnya apakah membentuk garis atau membentuk cembung atau sebagainya ya. Itu profil untuk permukaan ya. Itu juga ada simbolnya. Nah, kemudian untuk toleransi orientasi ya. Ini ada kesejajaran ya. Biasanya untuk toleransi kesejajaran ini ada basisnya. Kesejajaran terhadap apa? Misalnya terhadap bidang A atau kesejajaran terhadap bidang B. Ya, itu biasanya ada. Ketegaklurusan. Nah, ini juga sama. Ketegaklurusan terhadap apa? Ya, terhadap bidang A, bidang B dan seterusnya. Nanti di aplikasi gambar itu akan ada penjelasannya cara penulisannya ya. Kemudian ketirusan ya, bentuk seperti ini. Biasanya ada ketirusan itu kan berapa sudutnya ya, itu berapa nanti toleransi sudutnya. Kemudian lokasi ada posisi ya, posisi terhadap apa, konsentrisitas atau koaksialitas. Ini biasanya pada bentuk-bentuk silindris ya, bentuk silindris ya, tirus itu juga nanti ada. Kemudian kesimetrisan ya, simetris terhadap apa ya. Kemudian ada toleransi putar, ada putar tunggal dan putar total ya. Itu untuk penjelasannya. Nah, nanti akan lebih jelasnya di gambar berikutnya terkait aplikasi simbol-simbol ketegaklurusan. Nah, ini contohnya ya, aplikasi di gambar teknik itu ada beberapa simbol toleransi geometrik yang dipakai ya. Nah, tapi sebelum ke sini akan saya jelaskan dulu satu persatunya dulu. Nah, ini di gambar seperti ini ada simbol seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu apa? Itu artinya benda ini itu harus bulat ya. Bulat dengan toleransi 0,1 mm. Ya, ini plus minus ya. 0,1 mm. Nah, nanti bisa diukur kalau misalnya dikerjakan bendanya sudah jadi, dicek ya menggunakan misalnya dial indikator, dicek melebihi toleransi ini apa tidak. Ya. Kalau tidak bulat melebihi ini berarti tidak sesuai gambar benda kerjanya. Ya, jadi gambar itu kan digunakan sebagai informasi operator untuk mengerjakan benda kerja. Jadi operator di mesin kan membuat benda kerja lihat dari gambar
kerja. Kalau ada simbol seperti ini berarti harus dibuat bulat dengan batas toleransinya sekian ya. Kemudian juga ini, nah ini ada putar ya, putarnya adalah putar tunggal. Nah sini ada nilai batas toleransinya, ada basisnya atau elemen dasarnya. Contohnya ini putar tunggal, ini permukaan ini putar tunggalnya besarnya 0,2 mm toleransinya terhadap apa? Terhadap elemen ini atau basis ini A ya. Jadi harus putar tunggalnya itu harus tidak boleh melebihi ini atau batas toleransinya 0,2 ya. Nah ini kalau putar tunggal karena ini berhubungan ya, maka harus ada ini elemen dasarnya itu yang mana yang dijadikan sebagai dasar putar tunggalnya ya. Kemudian nah ini ada kedataran ya, ini bentuknya kotak ya, ini bentuknya kotak. Bentar ya, nah ini bentuknya kotak ya. Kemudian ini harus datar, permukaan ini harus datar dengan nilai toleransinya 0,1 plus minus ini ya. Ini seperti ini. Jadi kalau ada simbol seperti itu harus, itu namanya toleransi geometrik khusus permukaan itu harus datar sekian ya. Tuh, kemudian contoh berikutnya, nah ini adalah kesejajaran ya. Bagaimana cara membacanya? Nah ini bagian, bentar. Nah permukaan yang sebelah sini itu harus sejajar dengan bidang A ya, dengan nilai toleransinya plus minus 0,1. Ini harus ada bidang yang harus dikatakan sejajar tadi ya, ketegak lurusan, kesejajaran ya, itu harus ada bidang yang dijadikan acuannya. Kalau kedataran, kelurusan itu tidak perlu ya, tapi kalau kesejajaran, ketegak lurusan itu harus ada bidang yang sebagai acuannya ya. Kemudian contoh berikutnya, nah ini ya, konsentrisitas ya, ini juga sama ya, ada bidang yang sebagai acuan, bidang A. Jadi silindris ini ya, atau bagian yang diameter 20 itu harus konsentris terhadap ini bidang A ini, silindris yang satunya, dengan toleransinya itu 0,2 ya, toleransi kesilindrisannya konsentrisitasnya ya, terhadap bidang A tadi sama ya. Jadi kalau ada konsentrisitas, kesejajaran itu harus ada bidang A acuannya. Contoh ya itu. Kemudian ada lagi contoh, nah ini ketegak lurusan ya, tadi saya bilang bahwa ketegak lurusan itu juga harus ada bidang acuannya. Jadi contohnya ini ya A. Jadi lubang yang di sini ya, permukaan lubang ini ya, ini harus tegak lurus terhadap bidang A ya, dengan toleransinya itu adalah 0,1 ya, 0,1. Nah di sini ada, jangan sampai salah dan sampai keliru, bahwa di sini ada toleransi untuk diameternya, di sini ada toleransi untuk ketegak lurusannya ya, itu untuk penggunaannya. Kemudian kita kembali lagi ke gambar yang full. Nah sini, nah di gambar ini jelas kita lihat dari sebelah kiri, nah ini ada diameter 10 ya, ini dengan toleransinya sekian. Nah ini biasanya itu untuk toleransi suaian ya, ini karena dipasangkan dengan benda lain, maka toleransinya harus sesuai, ini min 0,1, min 0,2,
otomatis ini tidak boleh melebihi ukuran 10 mm ya, karena ini toleransinya min semua. Kemudian sini ada panjang 25, 135, ini panjangnya toleransi khusus ya, 89 min sekian ya, jadi harus lebih kurang dari 89. Nah ini 25, ini kalau tanda kurung itu berarti tanda ukuran ya, semestinya sudah 25 gitu ya. Contohnya ini, sini misalnya 25 tanpa kurung ya, sini yang dikurung juga bisa, atau di sebelah sini. Karena apa? Karena 25 plus 89 ya, itu pasti kalau dijumlahkan di sini itu pasti 135, jadi udah pasti 25. Kemudian ini sama ya seperti yang di sini, sama. Kemudian sini N6 itu adalah kehalusan permukaan, diameter ini juga sama ya untuk pembacaan toleransi. Kemudian yang ini, nah ini ada simbolnya, simbol konsentrisitas, biasanya juga untuk bentuk silindris, mempunyai konsentrisitas terhadap bidang C. Nah terhadap bidang C sebesar 0,03. Ini sangat teliti sekali ini ya. Kemudian yang sini juga sama, konsentrisitas yang bidang ini terhadap bidang C ya. Tuh. Kemudian juga ada simbol keselindrisan sini. Nah keselindrisan ini kenapa tidak ada bidang acuannya? Tidak ya, karena keselindrisan itu pada permukaan ini tidak ada acuannya, itu harus silindris ya udah. Kemudian kebulatan juga sama, sini harus bulat, tidak ada acuannya. Kedataran kelurusan ini juga sama, tidak ada bidang acuannya. Jadi yang ada bidang acuannya itu adalah ke sejajaran, ketegak lurusan, konsentrisitas dan seterusnya ya. Itu contoh aplikasi dari simbol-simbol toleransi geometris ya. Mungkin di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan simbol-simbol yang lain ya, ada ketirusan, mungkin ada putar ganda dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Jangan lupa untuk terus pantau channel saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.